Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Karena atas rahmat dan karunia-Nya, kita dapat melangsungkan kegiatan presentasi akademik pada hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Yang terhormat Bapak Insinyur Edwin Kamal, STMSCIPM, selaku dosen pengampu mata kuliah Perancangan Aplikasi Sistem Digital. Kami mengucapkan terima kasih atas bimbingan dan ilmu yang telah Bapak berikan kepada kami selama masa perkuliahan ini. Yang saya hormati pula rekan-rekan mahasiswa program studi Teknik Elektro Institut Teknologi Indonesia Angkatan 2023. Khususnya yang saya banggakan. Perkenalkan, nama saya Romi Aryadi. Pada kesempatan ini saya bersama rekan-rekan saya yaitu Arif Tegar Prabangkara, Rangga Fadli Prasetyo, dan Muhammad Hajar Kusuma Malini. Nah, kami akan mempresentasikan hasil akhir rancang bangun kami yang berjudul Rancang Bangun Komposter Cascade berbasis IoT untuk komunitas. Sebelum memasuki substansi materi, izinkan saya memberikan sedikit penghantar mengenai signifikasi dari perancangan ini. Kita menyadari bahwa mata kuliah perancangan aplikasi sistem digital ini bukanlah sekedar pemenuhan beban kurikulum, melainkan sebuah pilar esensial yang melatih nalar dan intuisi engineering. Melalui tahapan perancangan ini, kita dituntut untuk memetakan spesifikasi sistem secara komprehensif, mengintegrasikan instrumen hardware dan software, serta membangun landasan logika, pengambilan keputusan teknis yang presisi. Kompetensi analitis inilah yang akan menjadi fondasi fundamental sekaligus persiapan konseptual yang sangat matang sebelum kita melangkah ke fase penyusunan tugas akhir di masa akan datang. Untuk memberikan gambaran yang sistematis, pemaparan presentasi pada hari ini akan saya bagi ke dalam beberapa segmen utama. Kita akan mengawalinya dengan analisis latar belakang, solusi desain secara sistem mekanis, penetapan parameter black box, tinjauan historis dari penelitian terdahulu, dilanjutkan dengan penjabaran kriteria perancangan, dan puncaknya kita akan membedah secara mendalam 3D diagram dari rancangan kami. Baiklah, guna mengefektifkan waktu dan marilah kita masuk ke segmen pembahasan yang pertama. Baiklah, kita lanjut pada slide selanjutnya. Nah, di sini ada latar belakang. Nah, Bapak-bapak dan rekan-rekan sekalian, adapun hal yang mendasari dan melatar belakangi perancangan komposter ini adalah kondisi darurat pengelolaan limbah, khususnya pada kawasan urban. Permasalahan sampah di Indonesia bukan lagi sekedar isu kebersihan, melainkan tantangan kritis dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan. Berdasarkan data Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional atau SIPSN tahun 2024, volume timbulan sampah nasional telah menyentuh angka yang sangat mengkhawatirkan, yaitu 33,79 juta ton per tahun. Dari total volume masif tersebut, 39,79% merupakan sampah organik, dengan kontributor penyumbang terbesar adalah sektor domestik atau rumah tangga sebesar 53,72%. Oke, sekarang nih mari kita persempit nih lensa observasi kita ke skala regional. Di Kota Tangerang Selatan, komposisi tumpukan sampah organik justru meroket hingga 61%. Secara lebih spesifik lagi, di Kelurahan Ciater, potensi timbulan sampah organik diestimasikan mencapai
3,7 ton setiap harinya. Angka ini bukanlah sekadar statistik di atas kertas, melainkan sebuah beban ekologis yang nyata. Jika setiap harinya hanya diangkut dan ditumpuk di tempat pembuangan akhir atau TPA, lantas mengapa upaya pengomposan yang selama ini digalakkan di masyarakat seringkali berujung pada kegagalan atau akhirnya ditinggalkan oleh warga? Jawabannya terletak pada keterbatasan metode konvensional. Pada kondisi alami atau manual, proses pengomposan berlangsung tanpa adanya kontrol otomatis terhadap parameter-parameter penting penyokong hidup bakteri, seperti suhu, kelembapan, dan aerasi. Pengadukan material kompos berkapasitas besar secara manual membutuhkan tenaga fisik yang sangat berat. Ketiadaan jadwal aerasi dan pemantauan suhu yang akurat seringkali memicu kondisi anaerobik. Dampaknya, proses dekomposisi memakan waktu berbulan-bulan, menghasilkan bau busuk yang mengganggu permukiman dan kualitas kompos akhir yang tidak menentu. Di sisi lain, membebankan pengelolaan sampah organik secara mandiri di setiap rumah tangga juga terbukti kurang efektif karena menuntut kedisiplinan dan waktu luang yang seringkali tidak dimiliki oleh masyarakat urban. Oleh karena itu, pengelolaan terpusat pada tingkat komunitas atau rukun warga merupakan jalan keluar yang paling strategis. Namun, untuk menangani volume sampah komunitas yang datang terus-menerus tanpa membebani operator manusia, diperlukan sebuah intervensi teknologi. Kita membutuhkan sistem yang mampu mengambil alih beban fisik pengadukan, memantau parameter secara presisi, dan bekerja secara kontinu. Berangkat dari akar permasalahan dan urgensi inilah, perancangan sistem komposter kami usulkan sebagai solusi. Oke, baiklah, kita lanjut ke slide selanjutnya. Nah, di sini adalah usulan solusi. Bapak-bapak dan rekan-rekan sekalian, menjawab tantangan ekologis pengomposan manual yang baru saja saya paparkan, kelompok kami mengajukan sebuah rancang bangun sebagai solusi definitif. Solusi yang kami pilih untuk dirancang, difabrikasi, dan diimplementasikan adalah sistem komposter cascade otomatis berbasis SP32 dengan mekanisme shifting, transmisi tunggal, dan integrasi Blink IoT Cloud. Silakan Bapak-bapak dan rekan-rekan meninjau pemodelan 3D dari rancang yang kami buat yang telah tampil di layar. Struktur mekanis ini dirancang secara khusus untuk mengakomodasi kapasitas sampah 200 kg, sebuah volume yang secara matematis sangat ideal untuk menampung limbah organik harian pada skala komunitas maupun rukun warga. Secara arsitektural, terdapat dua inovasi mekanis utama yang menjadi novelty atau nilai keunggulan pada perancangan ini. Pertama, penerapan metode cascade. Pada komposter konvensional bersistem batch, pengguna harus menunggu berminggu-minggu hingga satu siklus pengomposan selesai di dalam tabung sebelum bisa masukkan tumpukan sampah baru. Nah, pada metode cascade, meruntuhkan batasan ruang dan waktu tersebut. Metode ini memungkinkan proses pengomposan berlangsung secara kontinu. Artinya, reaktor bekerja secara paralel. Masyarakat dapat terus memasukkan sampah harian ke tabung berikutnya tanpa harus mematikan atau menunggu proses pada tabung pertama selesai. Nah, kedua, integrasi mekanisme shifting dan linear actuator. Dalam kacamata engineering, memasang motor penggerak berkapasitas besar di setiap tabung pengaduk adalah sebuah pemborosan biaya operasional dan daya listrik yang masif. Sebagai solusinya, kami menerapkan mekanisme shifting. Melalui mekanisme ini, kami membuat satu motor pengaduk dapat bergerak secara linear untuk melayani dua tabung secara bergantian. Inovasi ini memastikan sistem kami drastis lebih hemat biaya, hemat ruang, dan sangat efisien dalam konsumsi energi listrik.
Lebih dari sekedar mekanik, sistem ini memiliki otak komputasi terpusat. Keseluruhan proses yang biasanya menguras tenaga manusia seperti pengadukan, aerasi, pemanasan, hingga pemberian cairan bioaktivator sepenuhnya diotomatisasi menggunakan mikrokontroler SP32 modul RTC. Dengan integrasi sistem kendali cerdas ini, proses pengomposan berjalan jauh lebih optimal, hemat energi, dan seluruh parameternya dapat dipantau secara real time dari jarak jauh melalui platform Blink IoT. Baiklah, kita lanjut kepada slide selanjutnya. Nah, di slide selanjutnya adalah metode black box. Memasuki tahapan pemodelan sistem, kami menetapkan metode black box sebagai kerangka analisis utama. Pendekatan ini esensial dalam disiplin engineering untuk memetakan batasan sistem dengan tegas, mendefinisikan apa yang masuk, bagaimana instrumen kita merekayasanya, dan apa saja yang kita targetkan keluar secara terukur. Pada blok input, kita mempresentasikan kondisi awal sampah organik yang jika dibiarkan secara alami hanya akan membusuk tanpa kendali. Di sini kami menetapkan parameter awal yang spesifik. Terdapat massa sampah sebesar 200 kg dengan komposisi dominan tumbuh-tumbuhan organik, estimasi volume 0,1 meter kubik, serta kondisi lingkungan bawaan berupa kadar air 50%, fluktuasi kelembapan 50-60%, dan rentang suhu 25-35 derajat Celcius. Selanjutnya adalah blok proses. Disinilah intervensi teknologi dari rancangan kami bekerja secara aktif. Tumpukan material tersebut tidak lagi dibiarkan berdekomposisi secara pasif, melainkan diolah dalam komposter cascade yang telah dipersenjatai dengan arsitektur IoT. Sistem mikrokontroler mengambil alih peran alam dengan memantau dan mengatur parameter aerasi, suhu, serta kelembapan secara real-time dan otomatis. Implikasinya, proses pembusukan dipaksa berjalan pada kurva kondisi yang paling optimal, konsisten, dan efisien, melampaui kemampuan komposter konvensional. Hasil dari rekayasa otomasi tersebut terangkum dalam blok output. Target akhirnya bukan sekedar menghasilkan pupuk, melainkan produk dengan kualitas dan durasi waktu yang terprediksi dan dapat dipertanggungjawabkan. Sistem kami diproyeksikan mampu mereduksi input tadi menjadi 20 kg kompos matang dengan persentase konversi tinggi sebesar 90%. Yang luar biasa adalah waktu pengomposannya dapat dipersingkat hanya menjadi 7 hari, disertai estimasi hasil sampingan residu lindi sebanyak 10 liter. Namun, sebagai sebuah produk rekayasa terapan, setiap output wajib divalidasi mutunya. Oleh karena itu, target output sistem kami dipaku dan dirujuk secara ketat dan diregulasi oleh Standar Nasional SNI 197030-2004 tentang spesifikasi kompos dari sampah organik domestik. Selama fase aktif, fase termofilik, sistem dirancang untuk memastikan suhu menyentuh angka kurang lebih 55 derajat Celcius guna mensterilkan dan mematikan organisme patogen. Setelah matang, produk akhir harus stabil mendingin di rentang suhu 25-35 derajat Celcius. Dengan kelembapan ditekan di bawah 50%, pH netral di angka 6,80 hingga 7,49, serta wujud fisik yang valid secara standar, berwarna coklat kehitaman, bertekstur halus, dan berbau khas seperti tanah. Baiklah, kita lanjut ke slide selanjutnya, yaitu mengenai restriksi. Rekan-rekan sekalian, dalam tradisi akademik, setiap inovasi harus berangkat dari evaluasi kritis atas keterbatasan atau gap dari sistem terdahulu. Rancang bangun yang kami ajukan ini bukanlah sekedar tugas baru, melainkan bentuk eskalasi dan continuous improvement yang sangat terukur.
Secara historis, riset komposter otomatis di kampus kita diinisiasi oleh saudara Nurman. Pada skala rumah tangga, yakni kapasitas 1 kilo, riset ini kemudian berhasil diekspansi oleh peneliti angkatan 2020 yaitu Fadli Azhari dan kawan-kawan. Nah, komposter yang dirancang oleh Fadli dan kawan-kawan ini berkapasitas menjadi IoT skala 25 kg. Kami mengapresiasi penelitian tersebut karena telah berhasil membawa bukti bahwa kontrol IoT sanggup menjaga suhu proses di angka 28,9 derajat Celcius dan pH di angka 7,2, yang dimana capaian kimiawi tersebut telah memenuhi spesifikasi SNI 197030-2004. Namun saat kita memproyeksikannya sebagai solusi nyata bagi persoalan limbah masyarakat, sistem penelitian ini sebelumnya masih memiliki restriksi teknis yang cukup fatal. Pertama, secara dimensi, kapasitas 25 kg sangat tidak relevan untuk menampung beban volume sampah organik di satu tingkat rukun warga atau komunitas. Kedua, meskipun berlabel IoT, tingkat kematangan kompos nyatanya masih ditentukan secara manual oleh operator. Hal ini mencederai prinsip otomasi itu sendiri karena masih menuntut intervensi manusia secara aktif. Dan yang paling krusial adalah kegagalan pada parameter fisik. Berdasarkan kesimpulan riset mereka, kompos akhir yang diproduksi terbukti masih bertekstur kasar. Artinya, sistem mekanis pada riset terdahulu tidak sanggup menghasilkan material organik secara sempurna, sehingga belum halus sesuai dengan standar fisik SNI. Nah, berangkat dari gap fundamental ilmiah, inilah kelompok kami merumuskan perancangan ulang secara menyeluruh. Kami mengekspansi skala kapasitas hingga menyentuh angka 200 kg demi relevansi komunal untuk mengatasi restriksi tekstur kasar. Kami mengintegrasikan mekanisme pengaduk yang tangguh pada tabung cascade dan juga kami merancang ulang yaitu desain pencacahan menjadi lebih halus. Nah, untuk menihilkan pantauan manual, kami memperkuat arsitektur kontrol IoT yang mampu mengawasi parameter lingkungan secara closed loop hingga siklus dinyatakan selesai. Singkatnya, kami menutup kelemahan desain terdahulu dengan mekanika kecerdasan komputasi yang jauh lebih presisi. Baiklah, kita lanjut ke slide selanjutnya, yaitu kriteria. Nah, rekan-rekan sekalian, sebuah rancangan engineering tidak akan bernilai jika tidak diuji kelayakannya secara terukur. Oleh karena itu, sebelum menetapkan komponen fisik penyusun alat ini, kelompok kami terlebih dahulu merumuskan 8 kriteria perancangan fungsional beserta pembobotannya sebagai matriks penilaian utama. Kami mengevaluasi desain ini secara kritis dan objektif, dan berikut ini adalah hasil justifikasinya. Pertama, pada aspek kapasitas pengolahan, sistem cascade kami meraih nilai sempurna, yaitu 5 dengan bobot tertinggi 20%. Hal ini terjustifikasi kuat karena sistem dirancang skalable hingga 2 tabung dengan unit pencacah dan pengaduk yang bersifat mobile menyesuaikan kebutuhan. Kedua, dari segi kontinuitas, proses pengomposan desain ini kembali meraih nilai 5 dengan bobot 15%. Arsitektur paralel kami memastikan tabung kedua dapat diisi secara kontinu tanpa harus menunggu proses pada tabung pertama selesai, mencegah penumpukan sampah harian. Ketiga, inovasi efisiensi mekanisme penggerak shifting juga mendapat nilai 5 dengan bobot 5%. Implementasi linear aktuator terbukti mampu menghemat ruang dan menekan anggaran secara ekstrim karena satu motor yang cerdas melayani 2 tabung sekaligus. Keempat, terkait otomasi kendali closed loop. Rancangan ini memperoleh nilai 5 dengan bobot 15%.
Microcontroller ESP32 kami berhasil mengambil alih operasional heater, kipas, dan pompa AM4 secara otomatis penuh mengunci kestabilan di set point suhu 27-33 derajat Celcius tanpa campur tangan manusia. Kelima, untuk memudahkan monitoring jarak jauh atau IoT, kami sematkan nilai 5 dari bobot 10%. Seluruh fluktuasi data instrumen dipastikan dapat terpantau secara real-time via Blink Cloud dan layar LCD I2C. Namun sebagai engineer, kami juga melakukan evaluasi yang sangat objektif pada 3 parameter yang menjadi tantangan dalam sistem ini. Pada aspek akurasi monitoring, parameter dan efisiensi biaya energi, keduanya kami evaluasi. Di sensor DHT22 dan sensor soil moisture di setiap tabung sudah terpasang dengan baik. Namun kami mengakui logikanya masih berbasis threshold. Selain itu, tendati mekanisme shifting berhasil memangkas jumlah motor, operasional aktuator thermal atau heater, dan pompa air secara inherent tetap membutuhkan alokasi daya listrik yang tidak sedikit. Terakhir, pada aspek manufakturabilitas, kemudahan perakitan, perancangan ini mendapat nilai 3 dari bobot 5%. Ini merupakan catatan krisis karena perakitan mekanik dari sistem shifting dan integrasinya dengan kontrol otomasi pada skala reaktor besar membutuhkan tingkat presisi, struktural, dan keahlian fabrikasi yang cukup tinggi. Dari kalkulasi pembobotan secara keseluruhan, secara jujur dan komprehensif, sistem ini memperoleh skor kelayakan akhir sebesar 4,70 dari nilai maksimal 5 yang mempresentasikan tingkat kesesuaian dan kelayakan implementasi mencapai 94%. Baiklah, kita lanjut ke slide selanjutnya, yaitu tree diagram. Nah, berdasarkan kriteria perancangan yang kuat tersebut, kami mengaplikasikannya dalam bentuk tree diagram atau pohon keputusan. Nah, di bagian inilah kami menguraikan seluruh alasan klinis mengapa suatu perangkat keras kami pilih atau kami tolak. Nah, analisis arsitektur sistem ini kita bagi menjadi 3 fungsi subsistem utama, yaitu bagian pertama adalah menjaga suhu komposter pada rentang 27-33 derajat Celcius. Yang kedua yaitu menjaga kelembapan kompos pada rentang 20-40%. Nah, yang ketiga yaitu merancang sistem cascade berbasis IoT yang ekonomis. Baiklah, kita mulai dari yang pertama, yaitu menjaga suhu komposter pada rentang 27-33 derajat Celcius. Nah, di bagian sensing suhu, kami mengevaluasi sensor SHT31 dan DHT22. Dalam perancangan ini, opsi SHT31 tidak dipilih karena dinilai memakan biaya yang lebih mahal, sehingga kurang keekonomiannya. Kami menetapkan pemilihan sensor DHT22 karena dari segi harga jauh lebih murah, namun reliabilitas pembacaannya sudah sangat memadai. Selanjutnya yaitu metode pengendalian suhu. Kami dihadapkan pada opsi logika Fuji, kontrol PID, dan logika on-off. Kami secara sadar memutuskan untuk tidak memilih logika Fuji maupun kontrol PID. Alasannya fundamental. Karakteristik sistem komposter tidak memerlukan tingkat presisi yang terlampau ketat. Suhu cukup dijaga pada skala rentang 27-33 derajat Celcius dengan set point utama di 30 derajat Celcius. Oleh karena itu, logika on-off kami pilih karena jauh lebih rasional, efisien, dan cocok untuk rentang toleransi tersebut. Selanjutnya, aktuator suhu. Untuk menaikkan suhu thermal, yaitu heater, komponen infrared dieliminasi.
Kami mengimplementasikan heater element karena secara harga lebih murah dan kinerjanya sudah memenuhi target pemanasan. Sedangkan untuk aktuator pendingin, sistem misting tidak kami pilih karena semburan uap air akan langsung mempengaruhi dan merusak keseimbangan parameter kelembapan kompos. Sebagai solusi yang lebih aman dan mudah diterapkan, kipas DC 12 volt kami pilih. Nah, lanjut. Bagian kedua, subsistem menjaga kelembapan kompos pada rentang 20 hingga 40%. Nah, untuk sensi kelembapan, aspek durabilitas menjadi utama di sini. Kami sangat menolak dan tidak memilih sensor resistive soil moisture karena material kompos ditempatkan pada lingkungan tertutup yang sangat lembab. Sensor berbahan resistif akan sangat rawan mengalami karatan atau oksidasi. Dalam waktu singkat, sebagai alternatif definitif, kami memilih capacitive soil moisture karena ketahanannya terhadap karat jauh lebih tangguh dan usianya jauh lebih panjang. Nah, pada bagian metode pengendalian kelembapan, serupa dengan suhu, kami tidak memilih PID maupun Fuji. Kami kembali memilih logika on-off untuk menjaga ambang batas bawah dan batas atas kelembapan secara efektif. Nah, pada bagian aktuator kelembapan, untuk suplai cairan atau pompa air, pompa diaphragm tidak kami pilih. Kami lebih memilih pompa high pressure karena dinilai memiliki daya sembur yang jauh lebih baik dan proporsional untuk mengcover kapasitas volume kompos 200 kg. Untuk proses aerasi, metode exhaust blower kami singkirkan dan kami memiliki kipas DC 12 volt karena aliran udaranya dianggap lebih pas dan tidak berlebihan. Nah, bagian kedua ini adalah cukup penting juga ya, yaitu bagian bagaimana nih merancang sistem cascade berbasis IoT yang ekonomis. Nah, oke, lanjut kita masuk ke mekanisme pengadukan. Nah, sejalan dengan kriteria efisiensi, pendekatan konservatif menggunakan satu motor tiap tabung murni tidak kami pilih. Nah, konfigurasi tersebut akan memakan konsumsi daya listrik yang terlalu besar. Kami sepenuhnya berinovasi dan memilih sistem cascade dan shifting karena terbukti jauh lebih efektif secara fungsi sekaligus lebih efisien dalam penghematan daya listrik. Nah, untuk material langka yang kami gunakan, kami memilih alternatif stainless steel, aluminium, hollow, dan besi. Nah, namun ketiga itu tidak kami pilih nih. Material yang kami tetapkan adalah besi hollow. Nah, alasan sederhana, namun esensial, harganya murah, pengelasannya mudah, dan kekuatan sudah lebih dari cukup untuk menampung dari beban reaktor. Nah, untuk bagian sistem monitoring, sesuai dengan tujuan merancang sistem yang ekonomis, penggunaan LCD lokal pada alat tidak kami pilih karena pertimbangan faktor biaya yang akan menambah beban perakitan. Sebagai gantinya, kami memilih aplikasi BLINK yang diintegrasikan dengan microcontroller SP32. Selain menghemat biaya perangkat keras, pemilihan ini memastikan para pengguna operator dapat melakukan pemantauan jarak jauh dengan lebih praktis, fleksibel, dan jauh lebih baik. Baiklah, sekarang kita masuk ke slide terakhir, yaitu kesimpulan. Sebagai kesimpulan akhir, rancangan komposter cascade berbasis IoT berkapasitas 200 kg ini bukan sekedar pemenuhan tugas akademik semata, melainkan sebuah solusi engineering definitif atas kritis pengelolaan sampah organik di kawasan urban atau komunitas. Melalui perancangan ini, kelompok kami berhasil membuktikan bahwa efisiensi tenaga manusia, keterbatasan lahan, dan tingginya biaya operasional dapat diatasi secara mutlak melalui intervensi mekanika dan sistem digital yang presisi. Integrasi metode cascade dan mekanisme shifting aktuator linear terbukti menjadi terobosan krusial yang mampu menekan konsumsi energi dan pengeluaran biaya secara signifikan.
sembari tetap memastikan proses dekomposisi ratusan kilogram sampah berjalan paralel tanpa henti. Lebih dari itu, sistem ini sukses menuntaskan restriksi fatal dari penelitian-penelitian terdahulu. Dengan kendali closed loop berbasis microcontroller ESP32, seluruh parameter kritis mulai dari rentang suhu 27 sampai 33 derajat Celcius, aerasi, hingga injeksi hidrolik M4 telah diotomatisasi secara penuh untuk menjamin mutu kompos akhir yang halus, steril, dan valid secara SNI. Tidak ada lagi dekomposisi yang bau akibat kondisi anaerobik dan tidak ada pantauan manual berkat visibilitas jarak jauh real time melalui platform Blink IoT. Pencapaian skor kelayakan 94% atau 4,70 dari skala 5 pada matriks kriteria perancangan merupakan bukti dan validasi matematis bahwa sistem ini sangat tangguh, logis, dan sangat siap untuk diimplementasikan di lingkungan RW maupun komunitas. Perancangan ini tidak hanya menargetkan produksi pupus bernilai guna, tetapi menawarkan blueprint kemandirian pengolahan limbah bagi masyarakat secara berkelanjutan. Demikian pemaparan ilmiah ini saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.